Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai Tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya Tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata si lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya adalah anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya Tuan." Dengan lemah lembut, Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang."
Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahil menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahil. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri, tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih, kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku, dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari ini Baginda Raja terlihat kurang bersemangat. Kemudian salah satu menterinya menghampiri dan bertanya, "Apakah Paduka Raja sedang kurang sehat?" tanya menteri itu. "Tidak wahai menteriku, saya hanya kurang bersemangat saja," jawab Baginda Raja.
Mungkin Baginda butuh sedikit hiburan. Bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas? Kita beri dia tantangan, usul sang menteri. Benar juga katamu, tapi aku tidak punya ide apapun untuk mengerjai Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh, kalau soal itu serahkan saja padaku, balas sang menteri. Memangnya kamu punya ide apa? Tanya Baginda ingin tahu. Baginda suruh saja Abu Nawas untuk menghadirkan lembu berjenggot yang bisa berbicara. Pasti dia akan kebingungan, usul sang menteri. Ide yang bagus, cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja kepada pengawal kerajaan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu ingin dapat hadiah enggak? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya mau Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Tapi ada syaratnya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Waduh, pasti Baginda ingin mengerjai aku lagi nih, batin Abu Nawas dalam hati. Kamu bersedia tidak Abu Nawas? Tapi karena kamu sudah ada di sini, mau tidak mau kamu berarti harus menerima tantanganku, tegas Baginda Raja. Baiklah Paduka, katakan apa tantangannya kali ini, tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku menginginkan 6 lembu berjenggot yang pandai berbicara. Kamu saya kasih waktu 1 minggu untuk mendatangkan mereka. Kalau kamu gagal, kamu akan dihukum gantung, jawab Baginda Raja menjelaskan. Mati aku, mana ada lembu berjenggot yang bisa bicara. Biarlah nanti aku cari caranya, keluh Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kemudian mohon diri pamit pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Baginda Raja. Seharian Abu Nawas tidak pernah keluar rumah, sehingga membuat para tetangganya heran. Seminggu pun berlalu, akan tetapi Abu Nawas masih belum menemukan jalan keluarnya. Hari yang ditentukan pun tiba. Terpaksa ia harus menghadap Baginda dan siap untuk mendapatkan hukuman. Saat dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas melihat sekumpulan kakek-kakek tua yang sudah pikun. Ia lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Ini hari apa ya, Kek?" Karena mereka adalah sekumpulan kakek-kakek pikun, tentu saja jawaban yang mereka berikan tidak ada yang benar. "Aha, aku menemukan ide agar selamat dari hukuman," ucap Abu Nawas girang. "Apakah di antara kalian ada yang ingin makan enak? Kalau mau, silahkan ikut denganku. Tapi kesempatan ini hanya untuk 6 orang saja," ujar Abu Nawas. Mendengar tawaran Abu Nawas itu, mereka serempak langsung bersedia. Lalu dipilihlah 6 orang dari mereka yang benar-benar pikun. Kemudian mereka berenam diajak Abu Nawas menuju istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mana lembu yang kau janjikan itu?" tanya Baginda Raja. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Itulah mereka, wahai Paduka yang mulia." Melihat yang dibawanya adalah kakek-kakek tua berjenggot, Baginda pun heran, lalu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak salah bawa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak, wahai Paduka yang mulia. Kalau Baginda tidak percaya, tanyalah pada mereka hari apa sekarang." Lantas Baginda pun segera menghampiri kakek-kakek tua dan bertanya kepadanya. Ternyata memang ketika Baginda Raja bertanya kepada kakek-kakek itu,
Jawaban mereka berbeda-beda dan tidak ada yang benar. Maka berujarlah Abu Nawas, "Tuh kan Baginda, jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa. Belum lagi jika Baginda menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Inilah yang saya maksud dengan lembu berjenggot yang pandai bicara itu Baginda." Baginda Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Baginda pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu pulang dan mengajak ke-6 orang tersebut makan enak di sebuah warung. Kisah selanjutnya. Alkisah, Raja Bengis nan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Dan desas-desusnya, Raja Timur dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad. Hal ini membuat semua warga dicekam ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Timur dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa supaya pasukan tentara Raja Timur ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa." Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur?" Abu Nawas menjawab, "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu bukan orang sini." Pria itu kembali berkata, "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur." Sontak Abu Nawas terkejut, begitu pula dengan penduduk desa. Mereka tak menyangka bahwa pasukan tentara Raja Timur sudah memasuki desanya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat panglima tentara Raja Timur menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujar panglima tentara Raja Timur. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Seketika panglima tentara Raja Timur tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Karena kelucuan Abu Nawas, panglima tentara Raja Timur mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan menyerang desa Abu Nawas. Justru malah sebaliknya, dia memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan mereka. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa panglima tentara Raja Timur akan murka," tutur salah satu warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. "Saya setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu," balas mereka serempak. Esok harinya, Abu Nawas dan penduduk desa berangkat menuju tenda panglima tentara Raja Timur.
Sesampainya di sana, terdapat ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, namun akhirnya ia diperbolehkan menghadap sang panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkan Abu Nawas. Mereka takut akan dibunuh bila sampai usulannya membuat sang panglima menjadi marah dan murka. Dan naasnya lagi, saat itu sang panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat kehadiran Abu Nawas, panglima tentara Raja Timur berteriak, "Mau apa datang kemari?" bentak sang panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya sang panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang, dan ternyata penduduk desa telah meninggalkan dirinya. Karena merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan saya kirim gajah betinanya," jawab panglima tentara Raja Timur. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Kisah selanjutnya. Di setiap datangnya bulan Ramadan, ada salah satu malam yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut, semua amal ibadah kita yang hanya semalam akan dihitung seperti ibadah selama 1000 bulan. Dan ternyata kisah awal mula adanya Lailatul Qadar berhubungan erat dengan kisah Nabi Sam'un. Nabi Sam'un adalah seorang nabi yang sangat gagah perkasa dan juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kisah Nabi Sam'un ini bahkan dijadikan tokoh film oleh bangsa Eropa. Nama Sam'un pun berubah menjadi Samson. Dalam kitab Muqashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali diceritakan pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba tanpa sebab Rasulullah tersenyum sendiri. Melihat hal itu, salah satu sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Namun ada salah seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut satupun. Ia berjalan dengan membawa pedang di tangannya, lalu ia masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Sam'un." Lalu Rasulullah bercerita tentang kehebatan Nabi Sam'un. Namanya adalah Sam'un Al-Ghazi. Sam'un artinya matahari. Al-Ghazi adalah suatu tempat di Palestina, sekarang dikenal dengan nama Gaza. Allah memberikan mukjizat kepadanya kekuatan yang luar biasa. Ia sanggup melunakkan besi dan dapat merobohkan istana dengan tangan kosongnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang melawan bangsa yang menentang ajaran Allah. Terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjatanya terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Ketika ia haus dan lapar, senjatanya bisa mengeluarkan air dan menumbuhkan daging untuk dimakan. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan, di mana saat siang ia isi dengan berperang dan berpuasa, dan saat malam ia gunakan untuk beribadah. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta.
Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa zalim dan juga memberantas kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sang Raja Bani Israel bingung dengan cara apa lagi supaya bisa mengalahkan Nabi Sam'un. Pernah suatu ketika sang raja mengerahkan 1000 pasukan untuk membunuh Sam'un. Namun semua pasukannya justru yang mati terbunuh. Berbagai upaya pun dilakukan sang raja. Akhirnya, atas saran dari para penasehatnya, diumumkanlah sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un ataupun membunuhnya akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Tapi lagi-lagi sang raja menemui jalan buntu karena tak ada seorang pun yang berani melakukannya. Cara licik pun lalu dilakukan oleh sang raja. Ia membujuk istri Nabi Sam'un untuk bekerja sama. Apabila ia berhasil menangkap Nabi Sam'un, maka sang raja akan menghadiahi emas dan permata yang berlimpah. Rupanya hal ini membuat istri Nabi Sam'un berkhianat. Ia tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang raja. Dikala Nabi Sam'un sedang tidur, diikatlah oleh istrinya dengan menggunakan tali tambang yang cukup besar dan kuat. Dan keesokan harinya setelah Nabi Sam'un terbangun, ia pun kaget mendapati dirinya terikat. Namun dengan mudahnya ikatan tambang yang melilitnya ia lepaskan. Nabi Sam'un pun heran mengapa istrinya mengikatnya dengan tambang. Setelah ditanya kenapa, sang istri menjawab, "Aku hanya ingin mengetahui seberapa kuatkah engkau, wahai suamiku?" Mendengar alasan tersebut, Nabi Sam'un pun hanya tersenyum. Pada malam berikutnya, sang istri kembali melakukan percobaan yang kedua. Kali ini ia mengikat Nabi Sam'un dengan rantai yang terbuat dari baja. Esok paginya Nabi Sam'un pun terbangun dari tidurnya. Ia kembali kaget dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Nabi Sam'un mengerahkan sedikit kekuatannya sehingga lepas ikatan rantai baja yang mengikat tubuhnya. "Ternyata kekuatanmu sungguh luar biasa, wahai suamiku," kata sang istri memuji. "Wahai suamiku, aku masih penasaran, apa sih kelemahanmu?" tanya sang istri ingin tahu. Karena sayangnya dan cintanya kepada sang istri, Nabi Sam'un pun mengatakan rahasia kelemahannya. "Bila kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku. Tapi simpanlah rahasia ini, jangan sampai orang-orang kafir mendengarnya." Pada malam berikutnya, ketika Nabi Sam'un telah tertidur, sang istri menggunting rambutnya Nabi Sam'un. Lalu rambut tersebut ia gunakan untuk mengikat suaminya. Dan ternyata benar, Nabi Sam'un pun menjadi lemah tak berdaya. Keesokan harinya, istrinya melaporkan kepada sang raja bahwa ia telah mengetahui kelemahan suaminya dan kini suaminya dalam keadaan terikat tak berdaya. Mendengar Nabi Sam'un telah berhasil dilumpuhkan, sang raja segera mengutus rombongan prajurit untuk membawa Sam'un ke hadapannya. Setibanya di istana, tangan dan kaki Nabi Sam'un langsung diikat dan dibentangkan di antara pilar-pilar istana. Tubuhnya yang lemas terus-terusan mendapatkan siksaan. Penyiksaan tersebut sengaja dipertontonkan di hadapan rakyatnya, seolah-olah mereka merayakan kemenangan. Karena tidak ada lagi orang yang melarang perjudian, minum-minuman keras, dan mereka pun bebas melakukan apa saja. Dalam keadaan lemah, Nabi Sam'un lalu berdoa kepada Allah. Ia memohon pertolongan dan meminta agar kekuatannya dikembalikan seperti sedia kala. Doa Nabi Sam'un pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali-tali yang mengikatnya ia tarik dengan sekuat tenaga, sehingga menyebabkan pilar-pilar istana sang raja roboh berantakan. Raja bersama seluruh penduduk kota semuanya mati tertimbun reruntuhan istana, termasuk istrinya Nabi Sam'un sendiri. Sejak saat itulah Nabi Sam'un bertaubat kepada Allah. Ia tidak akan lagi terlena oleh bujuk rayu wanita. Ia juga berjanji selama 1000 bulan ia akan menghabiskan waktu siangnya dengan berpuasa dan berperang membunuh orang-orang kafir.
sedangkan malamnya akan ia gunakan untuk beribadah. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un, para sahabat-sahabat ini sangat takjub kepada Nabi Sam'un. Di antara sahabat ada yang iri dengan berkata, "Ya Rasulullah, kami juga ingin memiliki pahala ibadah seperti ibadahnya Nabi Sam'un." Kemudian Rasulullah diam sejenak sembari memohon kepada Allah. Rasulullah meminta agar umatnya ini diberikan kekuatan beribadah sehingga memperoleh pahala sebagaimana pahala ibadahnya Nabi Sam'un. Walaupun beliau mengetahui bahwasanya umatnya banyak kelemahan, usianya juga tidak lama seperti nabi-nabi terdahulu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan Rasulullah. Kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah surat Al-Qadar, di mana dalam surat tersebut menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.